Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan saya Alvina Putri yang akan bertugas sebagai moderator dan memimpin jalannya diskusi kelompok pada mata kuliah kimia kali ini. Dengan dosen pengampu Bapak Vidi Sembah Prasetya, SPI, MSc, PhD. Dalam diskusi kali ini, kita akan membahas dua jurnal yang berjudul Temporal Effect of Ocean Warming and Acidification on Coral Alga Competition, dan yang kedua, Tropical Carbon Dioxide Ships Reveal the Impact of Ocean Acidification on Coral Reef Invertebrate Recruitment. Selanjutnya, berikut adalah anggota kami. Yang pertama, saya sendiri, Alvina Putri. Yang kedua ada Lestari Oktaviani. Yang ketiga ada Andriano Sembiring. Yang keempat ada Wiwit Anggita Safitri. Yang kelima ada Ana Wura Jasmine. Yang keenam ada Luis Regina. Yang ketujuh ada David. Dan yang kedelapan ada Muhammad Asko. Yang kesembilan ada Lainisi Nirwana Ananta. Yang ke-10 ada Raihan Wisnu Ramadan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ana Wura Jasmine. Baik, terima kasih untuk moderator. Kita mulai ke pembahasan jurnal pertama dengan judul Temporal Effect of Ocean Warming and Acidification on Coral Algal Competition yang ditulis oleh Kirsten Brown, Dorothy Vanderchamp, Tania Kenyon, Camille Raymond, Hoek Gredeberg, dan Sophie Dove. Untuk penelitian ini dilaksanakan di Heron Island Research Station di area selatan Great Barrier Reef dengan dua musim Australia, yaitu pada musim dingin dengan rentang dari bulan Juli hingga Agustus tahun 2015 dan musim panas di bulan akhir Januari hingga awal Maret tahun 2016. Metode yang digunakan untuk penelitian kali ini adalah karang dan makroalga itu dikumpulkan dari lereng terumbu dan diaklimatisasi dalam tangki dengan air laut yang mengalir, lalu dipompa langsung dari dataran terumbu Pulau Heron selama 7 hari setelah pengumpulan. Boleh di next? Untuk penelitian kali ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dampak pemanasan laut dan pengasaman terhadap kelangsungan hidup, pengapuran, fotosintesis, dan respirasi dari interaksi karang alga antara jenis makroalga Halimeda heteromorpha dan koral jenis Acropora intermedia. Boleh di next? Baik, terima kasih. Untuk hasilnya ada 3 poin. Yang pertama yaitu kontak makroalga dalam kombinasi dengan peningkatan suhu telah terbukti mengurangi fotosintesis efisiensi dan meningkatkan kehilangan jaringan pada karang. Lalu untuk yang kedua, yaitu pengasaman laut dapat meningkatkan daya saing mekanisme yang terkait dengan metabolit sekunder dari makroalga dan meningkatkan mortalitas karang. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh David. Perubahan cepat dalam suhu laut dan kimia karbonat terus terjadi. Memahami interaksi ekologis dalam konteks perubahan global akan memungkinkan kita untuk lebih baik memahami bagaimana kemungkinan ekosistem terumbu karang di masa depan. Oke, solusi yang dapat diberikan yaitu untuk upaya rehabilitasi terumbu karang, kita dapat menaungi atau menutupi bagian terumbu karang secara artifisial atau buatan selama periode thermal stress yang telah disarankan. Namun, solusi tersebut perlu dikembangkan jika ingin memahami secara komprehensif interaksi karang alga dalam mengatasi perubahannya. Nah, selanjutnya untuk solusi mengurangi pengasaman dan pemanasan laut dapat dilakukan dengan mengurangi limbah industri yang dilepaskan ke air, lalu mengurangi pembuangan limbah ke area perairan, dan juga mengurangi gas rumah kaca. Selain itu, dapat juga dengan membangun konservasi lamun dan area rerumputan karena lamun dapat membantu mengendalikan tingkat keasaman laut di sekitarnya. Selanjutnya adalah jurnal kedua, yaitu Tropical Carbon Dioxide Ships Reveal the Impact of the Ocean Acidification on Coral Reef Invertebrate Recruitment, yang ditulis oleh R.O.L.N., Andrew Fogo, Katrina Fabricius, Annalisa Balisteri, dan Jason M. Hall Spencer. Penelitian ini dilaksanakan di Papua Nugini. Dengan metode yang digunakan adalah
studi area dan kimia air laut, sampling invertebrata, analisis univariat, dan analisis multivariat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi konsentrasi CO2 di atmosfer yang menyebabkan pengasaman laut dengan mengurangi pH air laut dan tingkat saturasi karbonat, serta efek pengasaman laut pada perekrutan invertebrata di 2 rembesan CO2 terumbu karang di Papua Nugini. Adapun permasalahan yang terdapat pada kasus yang kedua ini yaitu seperti konsentrasi CO2 yang berlebih diserap oleh laut yang disebabkan oleh polusi udara seperti asap kendaraan, asap dari pembakaran, ataupun asap pabrik. Nah, konsentrasi CO2 yang berlebih ini dapat berpengaruh terhadap tingkat ketahanan invertebrata yang ada seperti pada poin yang keempat, yaitu gastropoda dan bivalvia kurang melimpah dengan adanya CO2 yang tinggi dan ekstrim. Namun ada beberapa yang sedikit melimpah pada ketahanan pada keadaan CO2 dan ekstrim, yaitu amfipoda dan supepoda. Sedangkan Cyanidacea sendiri tampak tahan pada pengasaman laut dan CO2 yang tinggi. Selanjutnya ada penurunan pH dan saturasi yang terjadi pada laut. Penurunan pH sendiri adalah penyebab terjadinya pengasaman laut atau sering juga didefinisikan sebagainya. Sedangkan penurunan tingkat saturasi adalah hal yang dapat mempersulit beberapa organisme laut dalam mempertahankan cangkang dan kerangka luar, yang menyebabkan terjadinya perluasan area korosif terhadap karbonat. Lalu untuk upaya untuk mengatasi ketahanan invertebrata laut dan pengasaman pada air laut, yaitu yang pertama, persediaan makanan yang cukup dapat memberikan ketahanan untuk menetap ketika invertebrata dihadapkan dengan peningkatan CO2, lalu mengurangi emisi karbon dan mengurangi polusi udara. Baik, selanjutnya dapat disimpulkan bahwa untuk jurnal yang pertama, pemanasan laut dan pengemasan terhadap karang dan alga memiliki solusi diantaranya mengurangi pembuangan limbah di area perairan, dan juga untuk jurnal yang kedua, yang mana konsentrasi CO2 yang berlebih, menurunnya pH, menurunnya tingkat saturasi, dan juga gastropoda dan bivalvia kurang melimpah dengan adanya CO2 dapat diselesaikan dengan pengurangan emisi karbon dan juga polusi udara. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.